Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Nah, kali ini datang dari dua kerjasama pertahanan antara Indonesia, Rusia, dan Indonesia, Korea Selatan nih bos. Nah, yang pertama dari Rusia nih bos. Jadi baru-baru ini mereka telah menyatakan siap untuk memasuk alutsista canggih ke Indonesia. Mulai dari jet tempur, kapal perang, sampai tank-tank tempur. Nah, lantas pertanyaannya, alutsista seperti apakah itu? Siapakah yang menyatakannya? Dan bagaimanakah rencana kerjasamanya? Setelah ini kita kupas. Kemudian lanjut kabar kedua nanti datang dari 5 WNI yang kemarin sempat heboh nih bos. Dituduh Korea Selatan mencuri data-data sensitif dan rahasia terkait program pengembangan jet tempur KF-21. Dan drakornya pun kini lanjut lagi bos. Di mana kabar terbarunya, kelima WNI itu dilaporkan telah dibebaskan. Nah loh, hal ini pun membuktikan bahwa Korea Selatan ini benar-benar butuh kita Indonesia nih. Dan lantas pertanyaannya, apakah alasannya dan bagaimanakah kabar 5 insinyur yang dituduh mencuri itu selanjutnya? Penasaran beritanya? Cus, mari kita ulas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, yang pertama kita bahas Rusia Indonesia dulu nih bos. Jadi dikutip dari beberapa sumber berita berikut, baru-baru ini Rusia mengaku sangat terbuka kepada Indonesia jika ingin mengandalkan mereka sebagai mitra pemasok persenjataan canggih dalam meningkatkan kapasitas militer dan pertahanan Indonesia bos. Tak main-main, hal ini pun diungkapkan langsung oleh Dubes Rusia yaitu Mr. Sergei Tolchenov. Dan beliau pun mengatakan seperti ini, "Saya yakin masa depan kerjasama pertahanan Indonesia-Rusia akan lebih banyak pertukaran, kontak, dan mungkin lebih banyak kesepakatan apakah Indonesia tertarik dengan berbagai jenis persenjataan canggih kami," ujarnya. Beliau juga menyatakan bahwa Rusia selalu siap jika ingin diandalkan dan terbuka dalam menawarkan sejumlah alutsista canggih seperti pesawat tempur, kapal perang, tank, hingga kendaraan lapis baja untuk kekuatan militer Indonesia. Beliau katakan, "Jadi kami terbuka dan siap untuk memberikannya kepada teman-teman Indonesia," ujar Sergei Tolchenov. Dan lanjut beliau katakan lagi, jika ada negara yang ingin meningkatkan kapasitas militernya dan pertahanannya, silahkan panggil Rusia, karena kami siap menyediakan persenjataan dan teknik militer berkualitas tinggi dan sangat canggih yang akan melayani kepentingan nasional Anda dan akan meningkatkan pertahanan Anda. Tegas Sergei Tolchenov bos. Mantap jos. Dan di sini jelas nih, dari pihak Rusianya menyatakan sudah siap. Jadi jika ada permintaan senjata canggih apapun dari Indonesia, entah itu jet tempur Su-35, Su-57 ya kan, kapal-kapal perang seperti destroyer atau tank-tank canggih Rusia seperti T-90MS, T-14 Armata ataupun BMPT Terminator, mungkin Rusia juga siap nih. Namun dari pihak Indonesia sebenarnya juga mengharapkan lebih. Jadi nggak sekedar beli barang bos, nggak sekedar beli alutsista, tapi juga mau dapat transfer teknologinya. Pasalnya beberapa waktu lalu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan yaitu Brigjen Fregawenas Inkiwarang pernah mengatakan bahwa harapan kedepannya juga mungkin adalah pertukaran teknologi. Karena kita tahu saat ini dengan kiprah Rusia yang memang dalam beberapa tahun terakhir melibatkan militernya dalam operasi militer, tentunya ada pengalaman tempur yang bisa dibagikan, termasuk teknologi-teknologi terkininya, baik pesawat nirawak maupun teknologi-teknologi lainnya, ujar beliau. Mantap jos. Nah, yang jadi pertanyaannya nih bos, apakah Rusia mau berbagi teknologi pertahanannya dengan Indonesia? Memberikan transfer teknologi dan tidak sekedar jualan alutsista? Nah, lanjut. Seperti yang kalian tahu, proyek jet tempur kolaborasi Indonesia-Korea yaitu KF-21 telah mengalami banyak drakor bos. Drama-drama Korea ya kan? Ibarat kisah cinta, proyek ini pun tarik ulur. Awalnya oke, kemudian di tengah jalan nunggak. Setelah cek and recheck ternyata Indonesia pun sebenarnya tak puas dengan manfaat yang didapat dari proyek ini. Bahkan ujung-ujungnya dituduh pula 5 orang insinyur Indonesia
mencuri data rahasia dari pengembangan jet-jet tempur KF-21 Boramai ini, bos. Nah, namun kini kabar yang terbaru telah berhembus, kabar yang cukup melegakan bagi pihak Indonesia, di mana dikutip dari beberapa sumber berita berikut yang dilansir dari media Korea yaitu Mail Business Newspaper melaporkan bahwa 5 WNI insinyur PTDI yang ditahan karena kasus tuduhan pencurian data rahasia telah dibebaskan, bos. Nah lo, mantap jos nih. Di mana dalam update terbaru pada Selasa 3 Juni 2025 kemarin, para teknisi itu pun dilaporkan telah dibebaskan dan ditangguhkan dari penuntutan. Sumber pemerintah Korsel pun memberi pernyataan pada Senin kemarin, bos. Di mana sumber berita Korea menulis bahwa jaksa penuntut telah membebaskan kelima orang tersebut dari pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Teknologi Pertahanan, Undang-Undang Bisnis Pertahanan, dan Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri bulan lalu, tulis laman itu. Kemudian dikatakan lagi bahwa selain itu, penuntutan ditangguhkan karena melanggar Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat. Nah loh, benar-benar drakor ya kan? Dan dengan ini artinya kasus pencurian data oleh 5 insinyur Indonesia ini pun sepertinya telah kelar, selesai, dan ditutup, bos. Dan dengan ini artinya juga bahwa tuduhan ini adalah sebatas tuduhan. Mungkin karena kesal Indonesia nggak bayar-bayar ya kan, maka dibuatlah drakor baru oleh mereka. Namun akhirnya Korea Selatan pun harus kalah dan menuruti permintaan Indonesia. Karena apa? Nah, hal ini pun karena dulu Indonesia pernah dengan tegas memperingatkan bahwa jika mau proyek KF-21 ini dilanjut, maka masalah 5 WNI yang dituduh mencuri data itu harus diselesaikan dulu, bos. Kalau nggak selesai-selesai ya wassalam. Apalagi Indonesia sudah terang-terangan nih kemarin menyatakan niatnya ke program jet tempur lain yaitu Kaan Turki. Dan hal ini pun pastinya membuat Korea Selatan ketar-ketir karena menganggap Indonesia mau cabut dari proyeknya dan pindah ke lain hati. Pasalnya Korea sendiri pun telah mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan Indonesia, bos. Membutuhkan sebagai apa? Yang pertama sebagai ekspor pertama atau pembeli pertama atau first export agar harga produksi KF-21 tidak terlalu mahal. Selain itu CEO-nya KAI kemarin juga bilang sendiri, bos, bahwa mereka butuh Indonesia sebagai media promosi. Jadi untuk buka pasar ke ASEAN termasuk Malaysia. Jadi negara kita Indonesia juga dibutuhkan fungsinya di sini, bos. Pertama untuk meringankan biaya produksi karena bakal menjadi pembeli pertama yang katanya jumlahnya sampai 48 unit. Dan kedua, sebagai media promosi. Dan hal ini pun juga berlaku sebenarnya untuk produk-produk Korea sebelumnya, bos. Seperti pesawat KT-1 Wongbi dan T-50I, di mana Indonesia merupakan pembeli pertama. Sehingga setelah itu, banyak negara-negara lain yang ikut jejak Indonesia. Dan di sisi lain, sebenarnya Indonesia, ya juga masih agak berat nih, bos. Pasalnya pernah dikatakan dulu bahwa negosiasi akan benar-benar dilanjutkan jika ada kesepakatan yang dicapai, seperti apakah prototipe KF-21 akan dikirimkan, dan juga ukuran nilai transfer teknologi yang dapat diterima Indonesia. Nah, kalau menurut kalian, bagaimana nih, bos? KF-21 apakah kita langsung lanjut atau ulur-ulur dulu nih, sampai dapat TOT yang mantap-mantap jos? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Tim Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.